Selamat pagi sahabat Tribuners yang saya hormati dan saya muliakan. Tidak terasa ya, sangat luar biasa sekali setiap Jumat Tribun Medan menyelenggarakan inspirasi bisnis yang tentunya akan bermanfaat dari segi ilmu bisnis, manajemen, dan marketing maupun aspek motivasi yang akan memberikan dukungan kepada sahabat Tribuners. Semoga senantiasa memiliki hal-hal yang positif dan dapat mendukung perkembangan dunia bisnis, UMKM, dan profesional di Sumatera Utara ini dengan baik, dan perusahaan-perusahaan kita akan semakin maju dan berkembang. Itulah harapan dan doa dari Tribun Medan untuk para seluruh sahabat Tribuners di Kota Medan dan Sumatera Utara. Nah, pagi hari ini satu topik menarik lagi adalah kita akan bahas tentang otomotif ya. Di studio telah bersama saya Pak Budiman, General Manager dari PT Trans Sumatera Agung. Beliau adalah, saya kenal beliau sudah sangat lama sekali, luar biasa. Daya juang, kemudian konsistensi, dan tetap memberikan yang terbaik untuk perusahaan dimanapun beliau berada. Ini adalah satu wujud komitmen, integriti, dan daya juang yang kita perlu gali dan kita perlu cari tahu. Ya, tetapi saya sampai sekarang adalah yang tidak berubah adalah tetap stay humble, ya, tetap low profile. Tidak suka yang ini sangat sulit untuk mengundang beliau bisa datang di studio. Ini adalah kesempatan kita bersama dan ya mudah-mudahan seri ini bermanfaat bagi sahabat Tribuners semuanya. Oke. Ya, PT Trans Sumatera Agung. Ya. Apa kabar Pak Budiman? Baik Pak. Yes. Jadi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya kepada Pak Sianyat, kemudian ke Pak Setiawan karena sudah diundang pada acara talk show Tribun sini gitu ya. Saya juga nggak nyangka sebenarnya gitu. Kemudian juga saya ingin menyapa para sahabat Tribuners ya. Salam tuh sahabat Tribuners, tetap sehat dan sukses selalu kan begitu. Oke, terima kasih. Sebelum kita lanjut ke pembahasan tentang judul hari ini adalah upaya Suzuki untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Karena pelanggan bagi Suzuki dan bagi Pak Budiman beserta tim adalah segala-galanya. Kepuasan pelanggan, komitmen pelanggan, dan kemudian pelanggan yang sudah ada pada Suzuki adalah sebuah aset yang sangat berharga. Sebelum kita lanjut ke pembahasan yang lebih detail ya, ngobrol santai aja Pak Budiman. Ceritakan sedikit sejarah awal mula Suzuki bisa di Medan, Sumatera Utara. Silakan, Pak. Ya, sebenarnya Suzuki ini masuk ke Indonesia ini sudah cukup lama ya. Itu pada tahun 50-an, saya kalau nggak salah ingat. Namun untuk di Sumatera Utara, pengangkatan untuk dealer resmi pada saat itu adalah Trans Sumatera Agung. Itu baru berdiri pada tahun 1983. Lebih tepatnya pada tanggal 7 Juli ya. 7 Juli ya. Nanti tanggal 7 Juli ini kita sudah akan ulang tahun yang ke-38. Gitu. Luar biasa. Jadi waktunya juga cukup lumayan ya, udah hampir 4 dekade gitu. Udah hadir di Sumatera Utara ini. Nah, kemudian juga sampai saat sekarang ini kita juga sudah memiliki 7 cabang. Ya, nah, ada di Kota Medan ada 3, kemudian di Lubuk Pakam ada, di Kota Siantar, kemudian Kisaran, dan juga di Rantau Prapat. Jadi sudah merambah kemana-mana untuk wilayah Sumatera ini. Gitu. Medan, Siantar, Rantau Prapat, Kisaran ya? Ya, Lubuk Pakam juga. Lubuk Pakam, betul. Ada 7 ya? Ada 7 cabang. Ya. Dan setiap cabang itu dilengkapi dengan fasilitas apakah 3S dan sebagainya yang menjadi standar pelayanan untuk memberikan yang terbaik ya. Yang masih dilengkapi untuk fasilitas 3S itu saat ini masih di Kota Medan ya, 3 cabang yang ada. Kemudian di Rantau Prapat kita memang sudah mempersiapkan 3S-nya. Nah, namun untuk wilayah Kota Siantar, Lubuk Pakam, Kisaran itu kita hanya masih mempersiapkan 1S. Oke. Ya, gitu. Tapi ke depannya? Tentunya ke depannya ini kan akan berkembang terus ya kan. Ya, kan namanya inovasi itu kan tidak akan berhenti ya Pak ya. saya senang. Jadi inovasi tiada henti ya, memberikan yang terbaik. Nah, dari segi cabang kita tahu bahwa tadi Pak Budiman ada cerita
sudah ada 7 cabang di Sumatera Utara, dan tentunya membangun suatu cabang itu bukan hal yang mudah, apalagi sampai dilengkapi dengan 3S ya. Ini adalah wujud komitmen dari Suzuki beserta tim jajaran manajemen untuk selalu memberikan terbaik kepada pelanggan setia Suzuki ya di saat ini. Dan untuk produk mobil yang best seller apa saat ini? Ya memang saat Di ini Suzuki ya, walaupun ya kita tahu bahwa dunia persaingan otomotif ini bukan hal yang mudah, tapi Betul, bagaimana betul. bisa best seller dan tentunya memiliki keunggulan apa yang sehingga mampu membuat Suzuki itu eksis dan berkembang sampai saat ini. memang ya sampai saat ini yang masih menjadi backbone daripada Suzuki itu pickup. Pickup, Karena memang Suzuki ini mengawali marketnya di Indonesia itu memang dimulai dari market komersial. Oke. Jadi memang sudah sangat lama Suzuki ini berkutat di dunia komersial, sehingga nama untuk pickup Suzuki ini memang sudah sangat lama ya dikenal oleh konsumen. Dan ya alhamdulillah sampai sekarang Suzuki ini juga menjadi pickup Suzuki kita menjadi salah satu andalan konsumen untuk mendukung bisnisnya, kan begitu. why? Kenapa ya? Kenapa? Apakah daya tahan, desain dan sebagainya membuat sehingga sampai sekarang bisa dipercaya menjadi sahabat pebisnis untuk menggunakan Suzuki sebagai sarana untuk transportasi maupun sarana untuk aktivitas komersial? Kenapa ya? Keunggulannya secara Ya. spesifik mungkin apa yang customer selama ini ceritakan sehingga mereka dari tahun turun-temurun memilih pickup Suzuki sebagai sarana pendukung untuk bisnis mereka. Ya, salah satunya pasti daya tahannya, ya kan? Karena memang itulah yang diakui oleh konsumen. Daya tahan Suzuki cukup kuat, bandel. Kemudian juga dari sisi daya muatnya juga sangat mendukung, ya. Dari segi price juga sangat bersahabat dengan konsumen. Jadi ya itu salah satu faktor kuat dari Pak Suzuki. Gitu. Oke. Dan spare part-nya bagaimana? Yang Spare tahun-tahun yang lama masih ada tersedia availability spare part-nya? Masih available. Masih available. Ya. Dan itu menjadi keunggulan ya. Keunggulan sampai itu daerah jangkauan market itu untuk pebisnis di kota atau bisa untuk misalnya di daerah-daerah yang terpencil mereka mau untuk angkut barang seperti sayur-sayuran dan sebagainya. Bagaimana? Saya rasa kalau pickup Suzuki ini memang sudah digunakan sampai Everywhere. ke seluruh pelosok ya, tidak hanya dalam kota saja. Karena customer kita juga memang sekarang ini di pusat kota itu kan bisnisnya itu kan lebih cenderung akan berbeda dengan yang masyarakat di daerah pelosok. Ya, Betul, mungkin betul. daerah pelosok itu masih banyak. Medannya berbeda. Betul. Kemudian juga dari sisi bisnis mereka mungkin masih banyak yang dari segi agrobisnisnya Oke, ya. oke, oke. Kemudian ada yang Perikanan. betul. Nah, kalau di pusat kota kan hanya lebih tepatnya itu perdagangan, Ya. ya. Nah, bagaimana melansir produk ini barang tersebut dari pelosok ke kota, mereka butuh sarana transportasi. Yang kuat. Ya, tentunya itu salah satunya kan adalah pickup ya, Yes. gitu. Jadi bagaimana melansir ini produk ini dari pelosok ke kota. Kota melakukan distribusi itu penjualan di dalam kota tersebut, ya Oke. kan? Mungkin juga ada yang dikirim ekspor atau apa, ya itu tergantung bisnis. Sarana ya. transportasinya harus dari Betul, pedalaman karena dan memang itu. Ya. dunia bisnis itu adalah salah satu itu harus didukung oleh transportasi. Karena tanpa adanya transportasi, bagaimana satu produk itu bisa berpindah ke tempat lain? Itu kan sangat penting sekali, Pak. Ya, gunakanlah Ya, Suzuki sebagai betul. transportasi komersial. Anda ya. boleh saja berbisnis online. Oke. Anda mau berbisnis apapun, produk ini juga butuh transportasi untuk sampai ke tujuan. Tidak mungkin kita bicara simsalabim tiba sendiri. Atau kan? angkat sendiri nggak mungkin. Betul, betul. Ini saya Anda setuju angkat sekali. sendiri, Anda juga butuh transportasi untuk ke Betul, sana betul, untuk betul. mengambil. Jadi dunia transportasi ini memang tidak akan pernah putus, tidak akan pernah hilang. Pilihlah Ya. Suzuki pickup yang sudah teruji menurut customer ya, bukan menurut saya. Menurut customer yang sudah teruji, silakan tanya. Ya. Yang Saya rasa juga. pebisnis yang di pedalaman mereka sudah teruji dan sampai sekarang ya. Ya. Sudah umur Suzuki pickup ini sudah berapa tahun memberikan pelayanan untuk para pebisnis komersial? Ya, seperti saya katakan dari tahun 50-an Sudah ada, pertama kali Suzuki masuk ke Indonesia. Itu sudah ada Itu pickup. mereka memulainya dari bisnis pickup dulu.
Luar biasa. Ya, memang Suzuki sendiri bukan berarti di Jepangnya sendiri itu hanya membuat mobil komersial ya. Cuma untuk ke Indonesia pada saat itu ya masih bermain di segmen komersial. Karena memang pada tahun tersebut Indonesia itu kan masih kita baru istilahnya baru merdeka ya tahun 45. Kemudian kita baru masih masuk ke tahap pembangunan terus. Ya kan? Jadi tentunya inilah menjadi market yang Potensial ya. sangat potensial pada saat itu. Guna mendukung kelancaran transportasi, untuk mendukung pebisnis dan tentunya perputaran ekonomi masyarakat ya. Ya, betul sekali. Selain pickup masih ada bestseller? Saya rasa sih kita masih bestseller di pickup. Kita masih punya banyak produk pendukung selain barang pickup. Kita punya R3, kemudian kita punya yang terbaru sekarang XL7 ya, kemudian kita punya Ignis, Baleno, banyak produk pendukung yang untuk segmen passenger. Oke. Untuk sahabat Tribuners yang ingin melihat atau test drive bagaimana? Diizinkan? Nggak ada masalah, kita bisa Oke. bantu. Itu bisa di mana, Pak? Bisa dilakukan di showroom kita, ataupun jika ada permintaan konsumen mungkin kita bisa. Silakan telepon ya. Kita bisa mengunjungi ya kan untuk memberikan test drive. Oke ya, sahabat Tribuners silakan ya. Suzuki sudah teruji. Fakta nyata ya adalah pilihan konsumen khususnya untuk pickup ya. Namun untuk passenger juga tidak kalah hebat. Sampai sekarang kita bisa lihat di masyarakat, di jalan-jalan juga banyak Suzuki yang sudah nampak merek Suzuki. Artinya Suzuki memang komitmen untuk memberikan yang terbaik. Nah, Pak Budiman, bagaimana upaya Suzuki untuk memberikan yang terbaik pada customer khususnya Medan Sumatera Utara? Karena persaingan kan semakin ketat. Artinya kita harus selalu inovasi yang seperti Pak Budiman sampaikan. Betul sekali. Bagaimana upaya yang dilakukan? Pada prinsip sekarang zaman globalisasi, manusia ini semakin banyak. Oke. Ya, kesibukan kita itu juga semakin rapat. Oke. Waktu juga semakin sempit, ya kan? Kegiatan juga banyak. Tentunya kan kita harus berinovasi terus. Nah, apa yang sekarang menjadi keinginan para konsumen pada saat ini adalah mereka ingin mendapatkan yang pelayanan yang terbaik. Jadi kita tentu harus berusaha yang terbaik dan memberikan yang terbaik pada saat ini, ya kan? Nah, sekarang kita tidak bicara lagi pada saat kondisi ini. Anda membeli mobil, mungkin kita bicara hanya hitungan jam. Ataupun hitungan hari ya. Kalau katakan Anda melakukan pembeliannya prosesnya lah ya. Proses untuk peminjaman dana melalui pihak ketiga. Sangat cepat ya sekarang. Saya rasa itu hanya kalau pembelian cash mungkin hanya hitungan jam ataupun sampai hitungan hari lah selesai. Problemnya adalah setelah Anda membeli bagaimana? Kita masih punya tugas itu waktu yang sangat panjang. Bertahun-tahun lamanya itu kita harus umur daripada kendaraan itu. Betul. Ya kan? Karena kendaraan ini tuh harus dirawat. Bukan Anda membeli seperti sebuah televisi, ya, kemudian Anda menggunakan televisi ini, kemudian rusak. Ya, Anda tinggal berpikir, apakah saya perbaiki atau saya ganti saja yang baru. Nilai value-nya kan tidak terlalu besar. Nah, sebuah kendaraan ini kan punya nilai value yang cukup lumayan besar. Kita bicara duit ratusan juta di sini. Ya kan? Apakah kalau rusak kita buang saja kita ganti baru kan itu tidak mungkin. Nah, dalam perjalanan waktu inilah kita berusaha memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin kepada konsumen kita gitu. Sejauh mana? Ya, seperti contohnya gini. Zaman dulu kita bicara, kalau kita bicara otomotif ya. Ini menarik ini. Sebenarnya otomotif itu tidak lepas daripada teknologi, ya. Karena sekarang kita berapa tahun lalu mungkin kita sudah pernah dengar bahwa mobil hybrid ya sudah keluar ya. Kalau kita jangan flashback ke dulu lagi ya. Kalau itu mungkin panjang waktunya karena habis. Kita bicara belakangan lah ya. Belakangan ini kita dengar ada mobil hybrid. Baru-baru tidak lama ini juga, dalam waktu yang singkat ini, kita sudah mendengar mobil listrik. Sebelum mobil listrik ini muncul, antara mobil hybrid dengan mobil listrik, kita mendengar ada mobil yang menggunakan tenaga matahari. Tapi mungkin itu langsung di-skip sekarang ke mobil listrik dulu. Jadi perubahan teknologi ini di dunia itu cepat sekali.
sangat cepat menurut saya ya. Kemudian juga tuntutan daripada otomotif itu juga besar sekali. Yes. Anda butuh nyaman, Anda Ya. butuh irit, Anda Oke. butuh semua itu kompleks di dalam mobil. Karena mobil itu kadang-kadang itu menjadi rumah kedua kita tanpa kita sadari. Saya setuju itu. Ya. Ya. Kadang ada yang mengatakan tua di jalan. Ya, saya tidak berharap semua Oh orang iya, sampai tua di oke, jalan ya. oke lah, oke. Tapi Artinya at least, aktivitasnya akan ya, jalan. at least kan mobil ini bukan hanya sebagai salah satu sarana transportasi Oke. ya. Itu juga kita butuh satu keamanan Ya. dan kenyamanan di dalamnya ya. Oke. Kalau cuma hanya sekedar transportasi ya mungkin kita naik kuda aja no problem gitu ya. Saya Nah, bingung nih mau jadi- cari kuda di mana. Betul. Oke. Nah, jadi dalam perjalanan waktu kita terus melengkapi yang namanya after sales tadi. Kan Oke, kita oke, bicarakan pembelian mobil itu waktunya singkat, cepat. Current, after, Nah, ya. Yang selanjutnya ini panjang sekali. Itulah Ya. yang diimprove oleh corporate. Kita terus melakukan improvement di situ. Kita tahu tadi. Seperti Pak Sianyek lah, saya rasa Pak Sianyek untuk meluangkan waktu 1-2 jam saja, saya yakin Anda tidak punya waktu. Anda menulis buku, Anda melakukan talk show, Anda juga saya dengar juga mengajar, ya kan? Anda masih punya waktu banyak untuk ngurusin hal-hal yang kecil. Hobi aja, Pak. Betul. Ya, mungkin itu setelah waktu Iya, libur yang Anda gunakan untuk keluarga. Iya, Nah, iya. bagaimana perawatan mobil Anda? Anda tentu membutuhkan sesuatu yang praktis, Oke. ya. Iya. Kita juga sadar akan itu. Nah, tentunya pelayanan servis kita juga harus lebih kompleks. Yes. Kalau zaman dulu mungkin kita hanya servis ya, gitu umumnya. Nah, sekarang kita melengkapi semua jadi kompleks. Ada sporing balancing, Oke. jadi Anda tidak perlu lagi habis ke sini Anda harus ke sana. Keluar lagi ya, Nah, one stop solution ya. ya, Oke. kemudian Apalagi yang servis di AC ya. AC ya? Ya. Ada AC, sporing Kemudian balancing. kita juga sudah membuka body repair bengkel resmi body repair pertama Suzuki di standarnya Sumatera. Suzuki ya. Ya, itu Berarti standarnya Jepang Suzuki dibawa kemari. ya, itu sudah kita buka. Jadi Oke. sekarang di Sumatera Utara ini sudah punya bengkel body repair resmi Suzuki. Oke. Nah, kemudian juga bagaimana kalau seandainya konsumen ini sama sekali nggak punya waktu. Senin sampai Sabtu itu waktunya sibuk sekali. Harus bagaimana? Minggu juga kita akan membantu. Oke. Ya kan? Jadi Anda butuh layanan, Anda booking, kita akan mempersiapkan Minggu akan buka untuk melayani Anda. Oke, sahabat Ah. Tribuners. Jadi Suzuki juga memberikan layanan servis tuh di hari Minggu ya. Bukan Betul. hanya di hari biasa. Ya, Hari bukan cuma Minggu. sampai Minggu saja. Oke. Anda kalau ada terkendala malam Oke. hari, kita kan nggak tahu ya, Oke. mungkin tiba-tiba mobilnya mogok atau apa. Oke. Hubungi kita. Oke. Hubungi kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk membantu. Oke. Mungkin Tentunya, yes. tentunya kalau di luar waktu jam kerja, Anda harus sedikit bersabar. Iya. Karena, ya, kan kita Iya, bicara iya, karyawan ini kan sudah pulang ya. Iya, iya. Itu. Jadi kita Bisa akan dihubungi di mana, Pak Budiman? Untuk misalnya Setiap- ada setiap bengkel resmi, bengkel resmi kita, Suzuki boleh dihubungi itu ya. Ya. silakan diminta saja nomor teleponnya kepala bengkel yang ada. Oke, oke. Nah, kalau ada kendala, silakan hubungi mereka. Oke, oke. Maka mereka akan mempersiapkan bantuan yang dibutuhkan pada saat itu. Walaupun di luar jam kerja ya. Walaupun di luar jam kerja. Oke, itulah Istilahnya wujud 24 jam. 24 ya. jam. Itulah Ya. wujud inovasi di dalam pelayanan yang dilakukan, diupayakan secara terus-menerus oleh Ya. Suzuki untuk memberikan yang terbaik kepada para pelanggan setia Suzuki ya, Betul. dimanapun Anda berada. Nah, selain servis, ada tadi body repair standar, kemudian ada sporing balancing, dan kemudian ada AC. Apalagi yang telah dilakukan Suzuki untuk inovasi pelayanan kepada customer untuk supaya rentang waktu yang lama ini, after sales ini tetap senantiasa kepuasan pelanggan semakin hari semakin meningkat. Ya, seiring perkembangan zaman, kita akan mengikuti. Oke. Sehingga kan sampai saat ini yang dibutuhkan oleh dunia otomotif, salah satunya adalah itu semua. Oke. Itu yang tadi saya sudah sebutkan. Dan itu sudah sangat puas lah ya. Tapi itu bukan berarti akan selesai, karena zaman ini berubah, Oke. teknologi berubah, kita tidak akan tahu ke depan itu akan seperti apa. Oke. Nah, tentunya kita melihat sebuah perubahan yang terjadi, kita sudah langsung Antisipasi ya. Antisipasi. Oke. Situasi persaingan otomotif sangat sengit ya, banyak brand baru
bermunculan, yang brand-brand lama juga semakin kuat. Nah, ini dibutuhkan upaya pelayanan, teknologi dan sebagainya supaya bisa eksis, memberikan yang terbaik, dan supaya customer senantiasa happy dan mereka akan melakukan rekomendasi terhadap keluarga dan anak cucu, bahkan cucu mereka pilihan satu merek dengan loyal. Nah, visi dan misi dari Suzuki Medan seperti apa? Bagaimana cara untuk mewujudkannya untuk supaya bisa semakin lama semakin jaya ke depannya, ya? Pertanyaannya cukup menarik ya, karena kalau kita bicara visi dan misi, banyak yang mengatakan visi dan misi tapi tidak memahami sepenuhnya, gitu ya. Karena garis besarnya bisa dituliskan, tapi prakteknya apakah tidak semudah yang ditulis? Sahabat Tribuners, saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Budiman. Saya banyak membantu perusahaan dengan Star Business, Star Marketing. Secara teoritis kita tinggal tulis, oh we want to achieve that, ya, we want to achieve that. Sangat simple, semua sepakat. Tapi how to achieve, kita butuh proses, konsistensi, persistensi, dan paling penting adalah jiwa dan arah yang sama. Nah, ini kesulitan-kesulitan sebenarnya saya butuh ya penjelasan dari Pak Budiman supaya bagaimana ini dapat teratasi semuanya. Dan ini adalah sangat penting ya, sahabat Tribuners. Gampang menuliskan, sulit menjalankan. Tapi saya percaya dengan komitmen pasti akan bisa. Pak Budiman, untuk visi misi bagaimana ya? Sejauh mana? Apakah saya rasa sudah ada semua visi misi perusahaan garis besarnya ya salah satunya adalah tentunya customer kembali basicnya ya. Tetap customer ya? Ya, itu udah pasti. Karena di dunia bisnis nih, Anda mau bisnis apapun, bisnis apakah bentuknya produk ataupun mau jasa, sasarannya siapa, Pak? Customer. Tetap customer. Iya. User. Betul. Tanpa user kita bukan apa-apa. Betul. Sekalipun katakan satu dunia ya kita melihat di film apapun, robot dan segala macam. Robot itu tetap bukan customer kita. Customer itu adalah manusia yang menggunakan robot itu. Setuju. Nah, jadi saya rasa gini. Saya coba katakan kita bahas visi misi memang tidak akan pernah habis. Ya. Saya bicara sedikit. Sebenarnya kalau saya bicara visi misi ya, visi misi itu seperti satu garis guideline, ya guideline kan gitu ya. Oh saya punya visi misi, berarti kan sebenarnya sasarannya objeknya itu apa sebenarnya? Finansial, ya mau perusahaan manapun itu sasarannya adalah finansial. Kalau kita bukan bicara sasaran finansial, tentu kita bicara ini dinas sosial gitu ya, yayasan sosial. Beda. Tapi kalau kita bicara company, tetap ada arah finansial. Finansial. Jadi visi misi apapun, objeknya adalah finansial. Nah, kalau kita bicara kita kembali ke tadi ya visi misi tadi. Sorry, saya bukan ini talk show pertama saya. Mungkin kalimat saya berantakan ya karena tapi sudah luar biasa, Pak. Sering presentasi. Iyalah, di atas langit masih jauh ya. Kita cuma di atas kursi saja. Dan saya sangat merendah. Saya coba ilustrasinya gini. Visi misi itu seperti sebuah guideline. Ya kan? Tentu kan semua orang kan harus punya guideline-nya, punya sasaran, punya tujuan. Kalau kita nggak punya sasaran, tidak punya tujuan, sama saja seperti kita keluar dari rumah. Kita tidak tahu mau kemana. Tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Hanya keluar saja dari rumah, terus mau ngapain? Mau kemana? Nah, visi misi ini seperti sebuah guideline. Nah, yang menjadi komponen utama istilahnya, ini kan guideline, garis tengah. Arah. Ya, arahnya. Directionnya. Nah, perusahaan komponennya adalah perusahaan dengan employee, karyawan. STM inilah timbangannya. Titik timbangannya adalah visi misi tadi. Semuanya kan mengarah ke sana. Perusahaan ingin capai. Diharapkan SDM juga menuju ke titik yang diinginkan. Betul. Perusahaan ingin mencapai finansialnya. Karyawan juga tujuannya apa? Finansial juga salah satu. Ya, maka dibuatlah sebuah guideline itu adalah visi misi. Katakan tadi ya. Tapi kalau kita tidak mengerti sasaran kita, tulis apapun visi misinya tidak ada yang benar. Apakah seberapa banyak sekarang kalau kita bertanya pada karyawan sebuah perusahaan?
visi misi perusahaan seperti apa, ini. Dia bisa menjelaskan, bisa mengatakan karena memang sudah disodorkan, oh ini visi misi kita ya. Iya. Prakteknya seperti apa? Belum tentu dia paham. Mungkin kurang Belum paham. tentu dia concern. Oke. Itu yang jadi problem. Oke. Ya, problem utama perusahaan itu kan selalu adalah, menurut saya ya, Iya. itu konflik internalnya itu Potensial. lebih banyak. Iya. Nah, karena menghadapi eksternal kita cukup menyiapkan mau bikin program apa, Oke. action apa, Oke. marketing apa, ya Oke. kita punya angka data, kita Oke. mau sasar pada apa, kan gitu Oke. ya. Iya. Nah, pelaksananya siapa? Kadang-kadang SDM. apapun yang kita siapkan programnya, kalau SDM-nya menjalankannya dengan sembarangan, tidak ada satupun program yang sukses. Tidak ada Setuju. satupun visi misi yang akan tercapai. Setuju sekali. Pada saat Yes. itu, ya kan? Jadi kalau saya ibaratkan sebuah rumah, perusahaan itu ya seperti atapnya, Yes. ya. Yang kerja di dalam karyawan ini, inilah tiang penopangnya. Oke. Ini dua ini harus kuat, Oke. ya. Atap itu adalah untuk menaungi dan melindungi. Karyawan itu juga harus menopang supaya rumah ini kokoh. Luar biasa. Nah, Iya. sering yang terjadi adalah kalau kita tanya, umum ya, saya sering tanya pada karyawan, Anda kerja untuk apa? Ya, jawaban paling umum yang saya dapatkan adalah cari uang. Cari Iya, uang. iya. Saya juga Itu tahu itu cari uang. hal-hal yang paling Betul. mendasar ya. Kalau Anda bukan cari uang, ngapain Anda kerja? Gitu kan? Yang penting jangan cari masalah, Pak ya. Betul. Nah, Oke. problemnya adalah Ya. kita bicara cari uang. Cari uang itu kalau nipu cari uang nggak? Oh iya, tapi tidak etis ya. Ya, korupsi cari uang juga nggak? Nah, Ya kan? Harusnya karyawan itu kan nah. yang harus dikejar itu sebenarnya bukan, kita bicara uang itu seperti ini loh. Cemana ya saya susun bahasannya. Seorang karyawan seharusnya mengejar sebuah prestasi menurut saya. Mungkin ada tujuan hidupnya ya. Ya, gini. Kenapa saya bilang tadi karyawan itu mengejar prestasi? Anda bekerja, otomatis Anda dibayar kan? Yes. Nggak mungkin Anda kerja itu Anda tidak dibayar, Iya. betul nggak? Betul. Kalau Anda kerja tidak dibayar, itu Anda sedang kerjanya di dinas sosial ataupun yayasan sosial. Tapi Ya, kalau tentunya. Anda kerja di Ya. sebuah company, tentu akan dibayar. Oke. Nah, kita bicara objek, gini, market Oke. atau konsumen itu sebenarnya subjeknya kita, Oke. sasaran kita. Objeknya. Ya, Oke. objeknya kita. Oke. Oke. Perusahaan itu subjek, Ya. sarana, alat ya bagi sebuah karyawan Mendukung. untuk ke konsumen. Oke. Yang tujuan utamanya apa? Di sebenarnya? ujungnya konsumen. Di ujungnya adalah finansial tadi. Finansial. Oke. Ya, untuk mencapai konsumen mereka butuh perusahaan. Iya. Kadang-kadang yang terjadi adalah karyawan menganggap perusahaan itu sebagai objek, Oke. bukan konsumen tadi. Ini menarik ini. How Iya. to convert dia mind, Betul. dia berpikirannya berubah sehingga Disitulah makanya kita harus merubah Oke. mindset tersebut. Ya. ngobrol atau hanya kedekatan atau reward punishment itu harus begini. Reward punishment itu Sudah wajib lah ya. Sekarang gini, saya katakan tadi perusahaan itu dan karyawan itu seperti sebuah timbangan. Oke. Mereka itu harus balance. Oke. Ya, itu harus balance. Iya. Oke. Tidak bisa salah satu timbangan itu Berat sebelah ya. berat sebelah. Oke. Kalau berat sebelah, itu konflik internalnya pasti besar. Oke. Ya. Ya. Karyawan objektivitas mereka tentunya adalah kan finansial yang seperti dia katakan tadi ya, mencari Iya. uang ya. Nah, sasarannya sebenarnya adalah objeknya adalah market atau kita bicara Oke. konsumen. Konsumen. Oke. Subjeknya, Iya. alatnya, sarananya untuk mencapai ke sana ini adalah perusahaan. Oke. Jangan dibalik dulu. Oke. Yang terjadi sering adalah karyawan menjadikan perusahaan adalah objek. Paham ya? Iya. Objek. Jadi gue cari uang tuh di perusahaan. Gitu Bukan loh. jual sebanyak mungkin, layani sebanyak mungkin. Ah, Pikirannya jadi sudah kalau, sampai harus. Kalau gitu. Anda bekerja adalah mencari uang,
itu tidak akan selesai. Betul nggak? Tidak produktif Anda mungkin ya. dapat uang 5 juta, besok Anda menginginkan 10 juta. Ya, Anda dapat 10 juta, akan dapat 20 juta, kan begitu ya. ya. Pada saat yang Anda inginkan tidak tercapai, karena sasaran Anda adalah uang, fokusnya adalah uang, terjadi mungkin hal-hal yang sifatnya jadi negatif tadi. Oke. Ya. Ya. Tapi kalau kita bekerja karena untuk mencari sebuah prestasi, mengejar prestasi, tentunya uang akan ikut dan sendiri, betul nggak? Setuju. Tidak ada yang namanya Anda punya prestasi, tapi Anda tidak punya uang. Iya, iya. Ini yang sering saya Itu kan, sampaikan. itu bisa terjadi kalau perusahaan menjadikan karyawannya sebagai objek. Oke. Nah, jadi objeknya ini itu adalah market. Bagi karyawan, objeknya market. Bagi perusahaan, objeknya market. Ya. Ya, bagi karyawan, perusahaan adalah subjek. Salah satu sarana, toolnya untuk mencapai ke objek tadi. Perusahaan juga adalah, karyawan ini adalah subjek, alat atau sarana untuk mencapai sasarannya ini. Bagian dari perusahaan Ya, juga ya. gitu kan. Nah, disinilah ini harus balance. Kalau Oke. tidak balance, konflik internalnya besar. Oke. Nah, karyawan tidak percaya pada perusahaan, perusahaan tidak percaya pada karyawan, apa yang akan terjadi? Oke. Itu akan Setuju. jadi sangat rumit sekali. Bukan mencapai visi ya, Tidak tapi ada. semakin jauh ya. Makanya kalau udah gariskan visi misi, kalau ininya tidak balance, Oke. visi misi apa sih sebenarnya? Iya. Perusahaan punya visi tapi dia tidak percaya pada Mau karyawan maju sendiri. tarik, mau maju beda ya. Ini ya kan? salah satu yang menjadi Karyawan tantangan. juga punya visi misi, tapi dia menjadikan perusahaan itu sebagai ini tempat mencari uang. Objek juga Pada ya. saat dia tidak mencapai angka yang diinginkan, bahaya kan kalau dia Ya. melakukan langkah-langkah yang negatif, ya kan, Betul. untuk memenuhi Kebutuhannya, keinginannya, keinginannya. Ya. objeknya ini gitu loh. Jadi simpelnya adalah mari kita membangun prestasi untuk memberikan yang terbaik kepada customer kita. Yakin dan percayalah Betul. dengan prestasi, quality, kompetensi kita, money will come. Ya, money will come. Betul, Money will betul. come ya. Give dulu, kita akan menerimanya ya. Giving dulu yang terbaik, yakin dan percaya akan menjadi yang terbaik. Iya. Even itu adalah perusahaan maupun SDM. Nah, Pak Budiman, tantangan dalam menjalankan atau manajemen industri otomotif. Bapak kan sudah puluhan tahun ini di industri otomotif. Tantangan yang paling sulit itu seperti apa? Kalau dunia otomotif itu cenderung itu perubahannya cepat. Konsumen itu keinginan mereka itu berubah dengan sangat cepat. Ya, kita lihat mobil itu contohnya ya. Dalam setahun itu wajib ada keluar contohnya new product. Berapa Ya kan? berapa varian biasanya setahun? Tidak Misalnya tentu satu sih ya. tipe bisa berapa? Tidak tentu. Sekali? Itu sih tergantung Oke, pabrik oke. ya. Intinya ya mereka perlu refreshment. Oke. Konsumen itu kan jenuh kalau terus-terusan itu produknya. Makanya biasa dunia otomotif itu ada launching produk baru atau kadang-kadang juga at least kalau nggak ada launching produk itu melakukan minor change. Itu Oke, hal yang minor umum ya. change ya. Paling gampangnya minor change. Ya, Jadi ya. tampilannya dirubah sedikit. Dalam dan pun Ya. eksterior ya. Ya, sehingga memberikan tampilan yang sedikit sudah berbeda istilahnya. Jadi refreshment gitu loh. Karena itulah salah satu dunia otomotif ini. Kita Ya. nggak bisa monoton. Kalau tidak ada konstan inovasi gitu. pasti akan terjadi penurunan. Ya. Oke. Dan Tantangan berikutnya? dunia kalau kita bicara pabrik itu bukan di level saya Iya. ya. Kalau saya kan di sini kan sebagai dealer. Dealer ya. Dealer ini kan berarti kita sales Service, service. spare part ya. Ya kan? Nah, di dalam dunia bisnis yang dealer ini, semuanya adalah mengandalkan tenaga manusia, Oke. ya kan? Jadi, tentunya, ya seperti tadi lah, kembali ke tadi gitu loh. Manusia kembali ya. Memanage manusia ini sangat luar biasa. Oke. Itu butuh effort yang sangat luar biasa. Setuju. Ya, kalau pabrik kan di situ kan mungkin ada yang Ada menggunakan mesin, ya, karyawannya mungkin lebih sedikit. Tapi kalau di dunia penjualan ya, service, kita mengandalkan tenaga manusia sepenuhnya. Oke. Nah, Jadi- jadi memanage manusia ini memang ya salah satu
tantangan yang paling tantangannya lah. Gitu. menarik Karena ya. kalau kita nggak bisa beresin, konflik internalnya selalu berkutat di situ. Anda buat program apapun, tapi kalau tidak didukung oleh SDM Anda sendiri, Akan lambat. bukan lambat, Nggak jalan. berantakan. Kan gitu ya. Ya, ya, ya. Nah, berantakan karena Anda gariskan satu visi misi, mereka punya visi misi sendiri, ya kan? Nggak jelas nantinya. Oke. Jadi Setuju. memanage SDM itu ya konflik internal menurut saya itu Hal-hal yang salah satu harus tantangan. ditangani ya. Ya, Menarik sekali ya, Pak Budiman. Kan saya sahabat Tribuners, saya kenal beliau sudah sangat lama ya, dari kita satu sekolah di masa kecil sampai sekarang ya sudah lama tidak ketemu, dan akhirnya kita ketemu, saya ajak sharing tentang dunia otomotif. Kemudian beliau juga sudah di mana-mana di beberapa kota besar di Indonesia. Ya, tadi Pak Budiman ada ceritakan tentang masalah STM ya, termasuk budaya STM. Nah, Bapak sudah pernah di Padang ya, Yogyakarta, kemudian Makassar, Gorontalo, ya, Jakarta. Bagaimana betul. budaya-budaya dari berbagai daerah ini, dan bagaimana how to solve the conflict, sehingga ini sebagai tips buat sahabat Tribuners ya, bagi perusahaan-perusahaan supaya dapat teratasi dan perusahaan itu dapat perform lebih baik sehingga visi itu dapat tercapai dengan lebih cepat. Kalau konflik ini tidak diselesaikan, maka perbedaan pendapat itu bukan hanya memperlambat tetapi akan membuat bisa berantakan. Ya, Nah, pengalaman semua- Bapak how to solve berbagai persoalan budaya manusia di berbagai daerah dan supaya mereka lebih perform, apa yang harus dilakukan, Pak? Ya, kembali lagi ya seperti tadi saya jelasin ya. Dari sisi perusahaan dia harus punya satu reward punishment yang jelas. Reward and punishment. Ya, Oke. jadi itu harus benar-benar dipikirkan ya, bagaimana sebuah reward punishment ini benar-benar bisa diterima oleh seluruh karyawan. Oke. Ya, kadang-kadang yang terjadi adalah kita membuat reward, tapi rewardnya ini adalah sesuatu seperti mission impossible Oke. yang dicapainya setengah mati, tapi punishmentnya Lebih besar. lebih besar, ya kan? Oke, oke. Jadi Artinya ada terkesan, ada timbangan lah ya. terkesan, jangan sampai terkesan oleh karyawan adalah saya hanya dimanfaatkan oleh perusahaan. Sekali lagi menjadi objek gitu ya. Iya, Oke. jangan. Jadi terkesannya adalah mereka itu cuma objek. Oke. Harusnya mereka itu adalah, saya katakan tadi adalah mereka itu Subjek. subjeknya. Ikut bersama perusahaan memberikan Iya. pelayanan. Karyawan itu adalah bagian dari perusahaan, sarananya perusahaan, toolsnya perusahaan untuk mencapai objek tadi, mencapai market tadi yang tentunya finansial terakhirnya, kan begitu ya. Oke. Nah, jadi kalau itu sampai tidak bisa dipahami oleh karyawan sehingga mereka merasa jadi objek, itu akan jadi masalah. Apapun Anda siapkan, mereka tidak akan jalankan dengan sepenuh hati. Yang sering terjadi kan begitu ya di sebuah perusahaan. Oke. Saya udah perintahkan begini, tapi kok jalannya kok nggak sesuai semua. Apa yang saya bikin programnya kok hasilnya tidak sesuai. Karena yang dibawa jalanannya mungkin ogah-ogahan ya. Oke. Merasa ini kan untuk kepentingan kamu bukan kepentingan saya. Oke. Jadi saling tidak memahami. Oke. Jadi akhirnya perbedaan pendapat Kuncinya dan adalah perbedaan bagaimana motivasinya udah beda ya. Antara perusahaan dan karyawan itu memang harus saling menggandeng. Bersatu padu. Ya, mereka harus benar-benar saling memahami, saling meyakini. Oke. Gitu loh. Menarik. Nggak bisa jalan-jalan sendiri. Gitu Oke, loh. menarik Pak. Sebelum tidak terasa waktu kita Ya, ada mau ngomong sholat sampai juga, ya. hampir 1 jam, ini tidak cukup. Mungkin nanti di kesempatan yang lain kita akan bicara tentang banyak lagi how to solve dan kemudian apa yang bisa memotivasi karyawan dengan lebih baik lagi. Nah, ini ada pertanyaan Pak dari Facebook Pak. Live Facebook dari Pak Vian Panatar. Suzuki XL7 ada promo apa Pak? Kalau Bapak bisa jawab, nggak apa-apa. Kalau tidak bisa, nggak ada masalah. Kebetulan ada pertanyaan. Silakan Pak. Ada promo? Saya Mungkin harus cek lagi ya. Ya, gini. Pada saat sekarang kan ini program PPNBM ya. Oke. Kebetulan tahap pertama program PPNBM ini sampai bulan Mei ini, kan Ya. begitu ya. Begitu per bulan Juni kan pemerintah sudah yang kemarin memberikan relaksasi 100% ya. Oke. Kemudian Juni sampai Agustus itu relaksasinya hanya tinggal 50%. Oke. Juni Ya sampai
Agustus, berarti itu tinggal 678 tinggal 50%. 50%. Kemudian nanti periode berikutnya September sampai dengan November itu tinggal 25%. So ambil keputusan dengan Setelah cepat itu, ya. setelah itu kembali PPNBM akan 100% normal Oke. dibebankan kepada customer, kan begitu ya. Oke. Jadi waktu memang tinggal seminggu ini, ya, gitu loh. Oke. Yang 100% tinggal seminggu ini ya. Betul. Sahabat Tribuners, take action secepatnya, langsung hubungi ke dealer Suzuki yang paling dekat dimanapun Anda berada. Ya, bukan promosi ya, cuman ini mengingatkan selagi masih ada kesempatan 1 minggu. Setelah itu mulai masuk di bulan Juni itu tinggal 50% dan di triwulan berikutnya tinggal 25%. Take action ya, secepatnya sehingga kita bisa menikmati mobil berkualitas dengan subsidi ya, subsidi dari pemerintah Indonesia. Nah, tidak terasa waktu kita hampir 1 jam. Sekali lagi Pak Dwinan, terima kasih atas waktunya untuk bergabung di sini. Saya akan simpulkan sedikit hasil pembicaraan bahwa perusahaan yang ingin maju tentunya harus ada visi ya, didukung dengan misi dan tidak terlepas dari upaya memberikan pelayanan yang terbaik. Dan tadi juga ada disampaikan inovasi sangat penting ya, karena apa yang diberikan sekarang akan di-copy, mungkin customer akan mudah bosan sehingga mereka mencari sesuatu yang baru. So, perusahaan harus melakukan inovasi. Nah, kemudian target perusahaan umumnya adalah ada financial. Financial bisa dicapai dari mana? Sales marketing, ada proses pelayanan yang bagus, dan keempat faktor adalah STM ya. STM ini penting ya, jangan sampai konflik-konflik ini berlarut di dalam organisasi. Perusahaan melihat STM adalah sebagai subjek yang kita berkembang bersama. Jangan mereka adalah objek dan tujuan aja secara KPI saja, tapi lebih kepada human capital bersama mereka menjadi berkembang. Dan di sisi lain juga sebagai STM karyawan juga harus menganggap perusahaan itu juga adalah subjek, bukan objek mencari uang, tapi adalah subjek bagaimana kita bisa berkembang bersama perusahaan. Do your best, berikan yang terbaik, yakin dan percaya dengan prestasi yang tinggi, maka Anda akan hidup yang lebih sejahtera ke depannya. Value, ya seperti Pak Budiman, saya kenal dari sales, manager, sampai keliling, sampai terakhir ditugaskan oleh, ini benar atau tidak salah, ditugaskan atau direferensi oleh langsung Suzuki Jepang untuk support ke Suzuki di Sumatera Utara ya. Ya, luar biasa. Semoga pembicaraan ini bermanfaat bagi sahabat Tribuners. Sekali lagi, terima kasih Pak Budiman. Sukses selalu untuk Bapak, keluarga, dan keluarga besar Suzuki PT TSA Medan. Dan sampai jumpa di kesempatan yang lain yang bersama Tribun Medan di Inspirasi Bisnis. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Thank you.